Lanjutkan ngaji filsafat kita. Mari tetap kita niatkan ngaji malam hari ini sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri lewat jalan ilmu. Karena betapapun situasi hidup kita, kalau itu kombinasinya dengan ilmu, insya Allah yang lahir adalah kebaikan dan juga keberkahan. Kalau ilmu kita kombinasikan dengan kekayaan, kemungkinan akan lahir inovasi-inovasi. Karena orang berilmu yang kaya berarti dia punya modal. Ketika kaya plus ilmu bergabung, lahirnya inovasi. Sebaliknya, kalau kekayaan itu kombinasinya lawannya ilmu, kebodohan, kemungkinan lahirnya bukan inovasi-inovasi, tapi kerusakan-kerusakan. Kalau ilmu kombinasi dengan kebebasan, insya Allah melahirkan kebahagiaan, kebenaran. Tapi kalau kebebasan ini kombinasi dengan kebodohan, lahirnya chaos, pasti kekacauan. Kalau ilmu kombinasi dengan kekuasaan, insya Allah melahirkan keadilan. Tapi kalau kekuasaan kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan hasilnya juga kerusakan, kezaliman. Bahkan kalau ilmu kombinasi dengan kemiskinan, lahirnya insya Allah adalah jiwa-jiwa yang qanaah. Tapi kalau kemiskinan ini kombinasi dengan kebodohan, kemungkinan lahirnya adalah perilaku-perilaku kejahatan. Jadi teman-teman, untuk kualitas diri kita, kemuliaan hidup kita, situasi apapun yang kita alami, kombinasinya akan bagus kalau itu plus ilmu. Termasuk saat kita menghadapi bencana seperti hari ini. Oke, itu sedikit pengantar untuk memberikan semangat, gairah lagi dalam diri kita dalam rangka menambah ilmu. Malam hari ini kita coba untuk menambah wawasan kita dalam tema yang cocok dengan situasinya, karena besok lusa kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, yang oleh sebagian orang disebut Hari Raya Korban. Malam ini tema sisipan dan juga pesanan. Kita akan membahas tentang pengorbanan, bagian dari tema besar falsafah hidup. Sebelumnya kan kita banyak membahas falsafah hidup ini, mulai permainan lah, humor lah, dan macam-macam. Termasuk malam ini kita angkat salah satu dimensi hidup yang pasti akan kita hadapi dan kita alami, yaitu pengorbanan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas pengorbanan, meskipun mungkin banyak di antaranya yang tidak sadar. Kita belajar untuk dapat nilai bagus, itu kan juga butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Kita bekerja juga ada waktu, ada tenaga, bahkan kadang juga korban modal. Mendidik anak juga banyak pengorbanan yang dikeluarkan. Kita dagang juga banyak pengorbanan dikeluarkan. Banyak sekali hal-hal sehari-hari yang berkaitan dengan pengorbanan. Malam ini kita jelajahi
dunia pengorbanan ini diawali dari wawasan-wawasan umumnya, nanti baru kita arahkan ke aktivitas kurban yang mungkin besok lusa akan kita jalankan dengan cara menyembelih binatang kurban. Baik, bismillah, kita mulai kajian tentang falsafah hidup pengorbanan. Saya awali dari sebuah quotes yang populer sekali, yaitu nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Tidak ada sesuatu yang besar, yang luar biasa akan accomplish, selesai, tuntas, beres tanpa ada pengorbanan-pengorbanan. Teman-teman bisa silahkan baca sejarah orang-orang besar yang melakukan hal-hal besar. Kemudian tolong dicermati pengorbanan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melakukan hal-hal besar itu. Pasti akan ditemukan, karena tidak ada orang bisa besar dan melakukan hal-hal besar tanpa ada perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan. Dalam bentuk apapun. Tidak harus capaian-capaian yang luar biasa seperti mendirikan negara. Bahkan mungkin yang sekedar apalah, juara sepak bola kah? Atau sekedar meraih gadis impianmu kah? Atau semuanya butuh pengorbanan. Tidak ada capaian apapun yang tanpa pengorbanan. Hanya saja mungkin selama ini kita kurang menyelami aspek pengorbanan ini sehingga rasanya berjalan otomatis saja. Kurang strategis, kalau bahasa saya di depan tadi, kita mungkin kurang tahu ilmunya tentang pengorbanan ini. Makanya malam ini ayo kita belajar sehingga pengorbanan yang kita lakukan cocok, pas, tepat guna untuk kehidupan kita. Oke, berlanjut. Apa sih pengorbanan itu? Definisinya banyak. Silahkan dibaca ya teman-teman. Harus banyak baca buku-buku. Harus meluaskan wawasannya. Jangan hanya fokus di satu perspektif, tapi kalau bisa perkayalah dari banyak perspektif. Malam ini saya tidak membawa definisi khusus dari buku, saya ngambil variabel-variabel dari banyak buku yang mendefinisikan pengorbanan. Dari yang saya dapat tentang pengorbanan ini, menurut saya yang dimaksud pengorbanan itu berhubungan dengan beberapa variabel itu. Kalau di saya itu saya sebut ada 6. Kapan sesuatu itu bisa disebut pengorbanan? Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada memberi atau mempersembahkan, yang ketiga ada unsur berharga atau bernilai, yang keempat ada yang dimiliki, yang kita miliki, yang keenam alasannya, prinsip tertentu atau nilai tertentu. Yang kelima, yang keenam tujuannya. Biasanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mari kita lihat satu-satu ya. Pelan-pelan. Karena kalau agak cepat mungkin menangkapnya agak susah. Karena kita pakai audio.